Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan diterima di sekolah menengah pertama. Dan hal ini sudah seharusnya kalian dapat syukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan cara semangat belajar yang tinggi untuk dapat mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Di bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bagian pertama ini kalian akan mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ini adalah kompetensi dasar, kalian bisa membacanya sekilas saja. Indikator pencapaian kompetensi untuk materi hari ini, yakni setelah kalian mempelajari materi hari ini, harapannya dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, terus dapat menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan mampu menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk ke materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka untuk menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Jepang memulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak sembunyian yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Nah, itu fakta dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junpei Sosakai atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Selanjutnya, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibane Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. Nah, di sini dapat kita lihat bersama gambar dari sidang BPUPKI. Sekilas saja kita lihat bersama. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang dan kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cho Sang In dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, kita masuk di perumusan dasar negara. Nah, di sini ada gambar Rajiman Diningrat selaku ketua sidang yang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, di sini nanti ada beberapa tokoh di Indonesia yang mengusulkan nilai-nilai dasar apa saja yang tepat digunakan sebagai dasar negara. Nah, dari tokoh yang pertama yakni Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 unsur dasar yang memang tepat dijadikan sebagai dasar bangsa Indonesia, yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, perikutuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini dari Muhammad Yamin, nilai-nilai yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua datang dari Mr. Supomo. Nah, menurut Supomo terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Nah, kelima nilai itu dianggap oleh Mr. Supomo cocok dijadikan sebagai dasar bangsa Indonesia. Selanjutnya datang dari Insinyur Soekarno. Nah, menurut Insinyur Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan sebagai Pancadharma, tapi atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah yang mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Adinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, yang dibentuk ini adalah PPKI. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar negara. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan yang usul yang mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul yang mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Yang kedelapan, golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang kesembilan, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Jadi dari panitia kecil memang usul-usul dari masyarakat itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam beberapa golongan tersebut. Sesudah sidang Cho Sang In, panitia
kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Cokro Suroso sebagai golongan Islam. Nah, panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Nah, siapa saja yang ada di Panitia 9 ini? Kalian bisa melihat gambarnya di bawah. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukeman Wirosanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Nah, naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Supaya tidak terpecah bangsa sendiri, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya kira cukup untuk materi yang kita pelajari hari ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Memang perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Kalian bisa lihat dari BPUPKI, dari PPKI, terus dari rapat, dari pergantian sila pertama dari dasar negara yang diubah karena dianggap tidak sesuai, bisa kalian sebagai jadikan garis besar.
Nah, apabila anak-anak belum paham terhadap materi kali ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar atau kalian bisa menghubungi guru PKN masing-masing untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Saya kira cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.